Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Matbis. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang fungsi diferensial ya. Atau di sini kita akan berbicara tentang diferensial fungsi sederhana. Di sini ya. Oke. Nah, di sini buat apa sih belajar diferensial? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kalau seandainya dalam ekonomi itu kan yang sudah kita bahas kemarin ada dua faktor nih, antara harga dengan jumlah barang. Nah, kita ingin lihat ketika pengaruh harganya naik, kalau kemarin dengan fungsi permintaan dan penawaran, ini untuk permintaan berarti turun dan untuk penawaran ini naik seperti itu. Nah, kita ingin lihat ketika jumlah barang yang diminta itu mengalami perubahan, nah efeknya terhadap harga itu seperti apa gitu. Nah, ini dengan menggunakan konsep diferensial. Artinya di sini ketika terjadi perubahan terhadap variabel bebas di sini variabel bebas. Nah, kita lihat efeknya terhadap variabel tak bebas Y itu seperti apa gitu ya. Nah, apa saja yang akan dipelajari di sini? Yang akan dipelajari di sini yang pertama itu adalah konsep dasar tentang diferensial. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar tentang kaidah tentang diferensial di sini. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita akan belajar tentang kaitan. Jadi perilaku fungsi, kaitan fungsi dengan diferensial. Artinya dari suatu fungsi dengan mengetahui identitas diferensialnya, kita akan melihat pola dari fungsi tersebut seperti apa. Nah, kita konsep dasar dulu ya. Nah, andaikan kita dalam variabel X dan Y dulu ya, karena kita akan menjelaskan diferensial fungsi sederhana ini secara umum dulu, belum ke dalam bentuk ekonomi dan belum dalam bentuk ekonomi ya. Nah, kita mulai, misalkan kita punya Y sama dengan Fx. Nah, ini variabel bebas dan ini variabel terikat. Nah, ketika terjadi perubahan pada variabel X, maka akan menyebabkan perubahan terhadap variabel Y juga. Jadi ketika ini sama dengan dari sini, nah X ditambah delta X. Nah, awalnya terjadi perubahan pada variabel X yang menyebabkan perubahan juga pada variabel Y. Nah, ketika ini dipindah ruaskan, berarti dari sini delta X min Y. Nah, kemudian dari sini ketika semuanya dibagi dengan delta X, berarti ini dibagi dengan delta X, ini semuanya dibagi dengan delta X. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Y-nya itu, tadi kita ketahui bahwa Y-nya itu adalah ini. Nah, berarti dengan mengganti Y sama dengan itu, maka diperoleh Fx tambah delta X dikurangi Fx. Nah, per delta X. Nah, inilah yang disebut dengan kalau di buku Pak Dumairi, ini yang disebut dengan kuosien diferensi ya. Jadi perubahan X terhadap perubahan Y terhadap perubahan X. Jadi pengaruh Y itu ketika Y-nya berubah seperti apa. Nah, ini kita belum ke diferensial. Nah, ketika perubahannya itu sangat kecil, artinya mendekati 0, ketika ada kata mendekati, maka dalam limit kita dalam matematika, maka kita menggunakan limit. Jadi ketika delta X mendekati 0, nah ini delta Y sama dengan delta X, di mana definisinya seperti ini. Nah, ini kita tulis lagi, berarti Fx tambah delta X min Fx per delta X. Nah, inilah ketika delta X mendekati 0, maka ini dipandang akan mendekati sebagai diferensial. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ini adalah diferensial.
diferensial. Sederhananya seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalkan saya punya contoh. Tentukan diferensial, tentukan dy per dx dari, misalkan kalau di buku contohnya itu y sama dengan 3x kuadrat min x. Nah, berarti kita lihat kalau seandainya y-nya seperti ini atau fx-nya seperti ini, maka kalau fx tambah delta x itu sama dengan 3 di sini x tambah delta x kuadrat min x ya. Nah, berarti kalau kita uraikan ini jadi x kuadrat dari sini tambah 2x kali delta x, di sini ditambah delta x kuadrat gitu ya, min x. Nah, ini bentuk penjabaran dari fx tambah delta x. Berarti kalau dikalikan, ini kali ini ditambah 6x kali delta x di sini, kemudian ditambah 3 delta x kuadrat min x. Nah, ini baru fx. Nah, berarti kalau ditanyakan diferensialnya dy per dx sama dengan tadi limit di mana delta x mendekati 0. Nah, kita lihat definisinya yang ini. Nah, berarti dari sini kita substitusi langsung ini. Nih, berarti 3x kuadrat min ditambah 6x kali delta x ditambah 3 delta x kuadrat min x, dan ini merupakan penjabaran dari sini. Nah, ini penjabaran dari sini gitu ya, dikurangi. Nah, fx-nya sendiri mana ini 3x kuadrat min x. Nah, ini delta x. Nah, perhatikan ada yang bisa saling menghilangkan. Berarti ini dikurangi dengan ini, dan ini dikurangi dengan ini ya, bagian ini dengan bagian ini. Nah, berarti bentuk sisanya kita lihat sama dengan limit. Sebentar, saya arahkan dulu ke atas. Limit delta x 0. Nah, ini sisanya ini sampai sini ya. Berarti 6x kali delta x ditambah 3 kali delta x kuadrat per delta x. Nah, kita lihat ada yang sama nih delta x-nya. Berarti dari sini delta x-nya kita keluarkan. Delta x berarti 6x ditambah 3 dikali delta x. Nah, karena ini kuadrat ya, berarti delta x habis. Nah, substitusi delta x-nya ke sini. Jadi berapa di sini? Di delta x 6x kali delta x ditambah, oke, sebentar, ada yang salah. Berarti di sini ini delta x ditambah delta itu x kuadrat dikurangi x. Oh, maaf, di sini berarti x ditambah delta x ya. Oke, berarti dari sini x min delta x. Oke, dari sini x min delta x ya. Oke, seperti itu. Ini sip, betul. Ini min delta x. Oke, berarti dari sini ini min delta x, ini min delta x. Oke, sekarang kalau kurungnya dibuka, berarti dari sini menjadi min delta x min 1. Oke, nah kita coret. Nah, substitusi x-nya 0, berarti dari delta x-nya, berarti dari sini 6x ditambah ini delta x-nya 0, substitusi diganti dengan 0. Nah, tambah 3 kali 0 min 1, sehingga 6x min 1. Nah, dari sini dy per dx-nya atau diferensialnya adalah 6x min 1. Dan tentu kan cara ini agak ribet ya, dan agak panjang gitu. Untuk fungsi-fungsi tertentu agak susah juga. Makanya di sini ada yang disebut dengan bagian yang kedua, yaitu dengan kaidah-kaidah dalam diferensial gitu. Kaidah-kaidah diferensial. Nah, apa saja? Nah, di dalam kaidah ini kita bisa menggunakan aturan turunan atau diferensial untuk menyederhanakan tahap-tahapan turunan supaya tidak panjang seperti dengan penggunaan definisi seperti ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut,
Untuk notasi ada yang diferensial, ada yang menuliskan seperti ini untuk y sama dengan fx, kemudian ada yang menuliskan itu sama dengan y aksen, ada yang menuliskan itu sama dengan f aksen x, ada juga yang menuliskan dengan fx nih, ada yang menuliskan ini sama ya maknanya ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini itu maknanya sebetulnya sama, yaitu diferensial ya. Nah, kemudian kaidah-kaidah apa saja atau aturan-aturan apa saja untuk menyederhanakan dalam pencarian turunan. Nah, yang pertama di sini adalah untuk yang pertama, jika fungsinya adalah suatu konstanta, maka saya sederhanakan jadi y aksen atau turunannya itu adalah 0. Kemudian yang kedua, kalau seandainya y sama dengan x pangkat n. Ingat, nah turunan itu berarti pangkatnya ke depan turun x pangkat n min 1. Nah, di sini contoh kalau y-nya sama dengan 3 nih variabel, berarti y aksen sama dengan 0. Nah, dari sini contoh misalkan saya punya y aksen sama dengan x pangkat 2. Nah, berarti dari sini turunannya n-nya adalah 2. Sorry. Nah, di sini ini belum turunan ya. Nah, berarti kalau seandainya di sini y, nah di sini y sama k y aksen. Nah, ini n-nya berarti 2, n-nya berarti ke depan. Jadi 2x, nah 2 min 1 sama dengan 2x. Nah, seperti itu. Nah, apakah hanya itu? Masih banyak lagi turunan yang lain. Contohnya seperti apa? Misalkan kalau yang C itu, misalkan saya punya turunan nih, y sama dengan kx, maka turunannya itu adalah k, dan b kalau seandainya saya punya turunan penjumlahan atau selisih dua buah fungsi, misalkan u plus v. Nah, ini berarti turunannya apa? U aksen v, u aksen plus minus v aksen. Ini mungkin sudah dapat waktu Anda di SMA ya. Nah, kemudian kalau perkalian di sini untuk perkalian y sama dengan u kali v, maka turunannya itu adalah u aksen v ditambah u v aksen. Kemudian untuk y sama dengan pembagian nih, u bagi v, maka y aksen sama dengan u aksen v min u v aksen. Nah, untuk contoh-contohnya ya ini misalkan di sini saya punya y sama dengan 3x. Nah, berarti y aksennya contohnya adalah 3. Nah, kalau saya misalkan untuk yang ini contohnya misalkan saya punya 3x ditambah x kuadrat. Nah, berarti kan ini u. Nah, turunannya berarti dari sini turunan dari sini adalah 3. Turunan dari sini adalah 2x. Oke, nah untuk yang ini contohnya misalkan 2x tambah 1 dikali misalkan di sini x kuadrat. Nah, berarti ini u, ini v gitu. Berarti dari sini u aksen turunan dari sini 2 dikali x kuadrat ditambah ini tetap 2x tambah 1 kali turunan dari sini 2x gitu ya. Ini 2x. Nah, seperti itu ya. Dan untuk pembagian juga sama. Paling di sini yang agak itu tuh kalau turunannya turunan rantai ya. Jadi kalau turunan rantai itu misalkan adalah y sama dengan fu. Nah, tapi si u-nya itu merupakan fungsi dalam gx. Nah, berarti ini dy terhadap u. Jadi dari sini dy sebentar ya. Nah, di sini dy terhadap u. Jadi di sini dy dan u ini terhadap x gitu ya turunannya dari sini. Sehingga kalau dilangsungkan dy per dx itu sama dengan dy per du dulu, kemudian du dikali dx. Nah, misalkan dari sini saya kasih contoh. Misalkan saya punya y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5 kuadrat. Nah, dari sini y aksennya mana? Nah, berarti dari sini dy per dx. Nah, ini kita misalkan sebagai u.
Nah, berarti kalau gitu U sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 5. Maka DU per DX sama dengan ini jadi berapa? 12X kuadrat gitu ya. Nah, karena ininya U, maka dari sini ini jadi Y sama dengan U pangkat 2. Nah, berarti DY DU 2U gitu ya, 2U seperti itu. Sehingga kalau ditanyakan Y terhadap X itu adalah DY per DU dikali DU per DX. Jadi DY per DU-nya ini 2U. Nah, untuk yang ini adalah 12X kuadrat. Kemudian kita balikin lagi. 2U-nya diganti dengan ini. Dengan 4X pangkat 3 plus 5 dikali 12X kuadrat. Kemudian kita kalikan. Nah, itu konsep dasar untuk turunan. Nah, kita lihat tadi contoh. Jadi kalau seandainya untuk contoh tadi kita menggunakan definisi dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam turunan, tentunya ini akan lebih gampang. Nah, berarti fokusnya lihat di sini pangkatnya. Jadi Y aksen atau DY per DX. Nah, ini pangkatnya berapa? 2. Nih ada bilangan. Tulis aja bilangan. Nah, 2. Nih lihat fokus di pangkatnya. Nih, pangkatnya adalah 2, berarti 2-nya ke depan. 2 gitu ya. Dikali X. Nah, ini awalnya 2, turun 1. Jadi 2 kurangi 1. Min. Nah, ini adalah depan X-nya negatif 1. Berarti kita tulis 1. Sehingga dari sini DY per DX itu sama dengan 6X min 1. Nah, ini hasilnya sama seperti yang tadi didapatkan dengan menggunakan definisi. Jadi, dari sini kita lihat untuk menentukan turunan ada 2. Pertama bisa pakai kaidah. Jadi, ketika Y sama dengan Fx dan dari sini kita cari turunannya Y sama dengan F aksen X. Ini ada 2. Yang pertama pakai definisi, yang tadi pakai limit. Yang kedua pakai rumus atau kaidah-kaidah di dalam turunan. Seperti itu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang jadi persoalan kaitannya antara fungsi dengan turunannya itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita punya fungsi Y sama dengan Fx, baik itu fungsinya derajat 1, di sini derajat 2, atau pangkat 1 maksudnya pangkat 2, ataupun pangkat 3, dan seterusnya, itu manfaatnya dengan mengetahui turunan seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama yang akan dijelaskan itu adalah tentang fungsi naik dan fungsi turun gitu ya. Nah, yang ketiga itu kaitan fungsi dengan turunan. Nah, kaitan fungsi dengan turunan atau diferensial. Nah, yang pertama itu andaikan saya punya Y sama dengan Fx. Nah, di sini Fx-nya bisa pangkat 1, pangkat 2, atau pangkat 3 ya. Secara umum Fx aja. Nah, kita pengen lihat karakteristik dari fungsi Fx ini seperti apa. Nah, perhatikan di sini. Kalau misalkan kita buat tafsiran geometri, maksud tafsiran geometri itu ketika kemarin kita belajar tentang gradien pada topik bahasan fungsi linear M didefinisikan sebagai delta Y per delta X. Nah, untuk X yang sangat kecil, maka delta Y sama dengan delta X itu dipandang sama dengan dy per dx. Sehingga dy per dx itu dipandang sebagai kemiringan atau lereng ya kalau di buku Pak Dumairi gitu ya. Nah, kita lihat apakah positif atau negatif. Nah, andaikan saya punya sebuah kurva seperti ini. Nah, jadi ketika ada bentuknya seperti ini, nah kita lihat, nah kalau bentuknya seperti ini, maka itu kita katakan dy per dx-nya, ini per dy per dx-nya kurang dari 0 atau turun.
di sini. Kemudian kalau misalkan seperti ini, itu kurvanya kita katakan naik ya. Apa tahu kurva naik dan kurva turunnya dari mana? Ya kita lihat secara kasat mata dulu sebelum kita bahas lebih detail nanti secara matematis. Nah, kenapa ini positif, kenapa negatif? Nah, ini yang tadi yang ditanyakan, yang mungkin jadi pertanyaan di benak rekan-rekan. Nah, jadi gini, perhatikan kalau ini pojok kanan, pojok kiri atas kita buat dari sini. Nah ini kemiringannya ke sini. Nah, ini delta Y-nya. Kalau ini 0,0 maka ini negatif karena ke bawah. Kalau ini itu delta X-nya itu positif. Sehingga kalau misalkan delta Y per delta X itu berarti positif dibagi negatif. Maka tandanya negatif. Nah itu tandanya kenapa kurang dari 0 seperti itu ya. Tapi secara kasat mata kita bisa lihat ini positif, ini negatif gitu ya. Nah kemudian dari sini, nah ini yang puncak ini kayak gimana? Nah untuk yang puncak itu maka turunannya itu adalah sama dengan 0. Jadi kalau misalkan di sini, nah yang ini, maka ini dy per dx-nya itu sama dengan 0. Nah jadi di puncak ini itu turunannya sama dengan 0. Nah ini naik, ini turun lagi seperti itu. Atau dari sini dy per dx kurang dari 0. Nah seperti itu. Jadi aplikasi yang pertama untuk fungsi turunan itu adalah fungsi naik dan fungsi turun. Nah kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun? Kita lihat contoh, misalkan saya bawa dulu ke fungsi kuadrat ya. Jadi kalau seandainya y sama dengan, misalkan saya punya x kuadrat, misalkan dari sini min x min 2x ditambah 1. Nah, berarti kita turunkan dy per dx atau y aksen x. Nah, y aksen berarti dari sini turunannya berapa? 2x min 2. Nah, seperti itu. Nah, ketika turun itu definisinya ini kurang dari 0. Nah, andaikan kita sama dengan 0 dulu. Nah, berarti ketika 2x sama dengan 2, maka x sama dengan 1. Nah, berarti kalau dibuat gambarnya itu kurang lebih misalkan dari sini di sini 1. Nah, gambarnya untuk soal yang ini seperti ini. Nah, gitu ya, kurang lebih ini gambaran geometrinya. Nah, kemudian ketika dari sini secara kasat mata itu fungsinya kelihatan turun. Nah, dan dari sini setelah 1 itu fungsinya naik. Nah, kita buat 3 garis bilangan. Nih, dari sini 1. Nah, uji coba titik-titik sebelum 1. Misalkan dari sini saya masukin 0. Substitusi 0 ke fungsi ini. 0 y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 ditambah 1. Berarti dari sini 1. Nah, berarti positif ya. Berarti sebelah kiri 0 berarti dari sini 0 sebelah kiri ya. Berarti di sini 1 dikurang 0 kuadrat di min 2 kali 0. Oke, ditambah 1 sama dengan 1. Sekarang kalau x-nya misalkan 2 ya. Nah, misalkan di sini ini 1 nih. Kemudian dari sini, nah dari sini kalau x-nya misalkan 2, coba substitusi y sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 tambah 1 juga positif. Berarti dari sini 1 juga ya. Nah, oke, itu kita lihat tandanya dulu. Nah, sekarang kaitannya tadi untuk mengetahui positif negatif, untuk mengetahui naik dan turun, itu kita gunakan turunan. Nah, turunkan. Nih, turunan dari sini berapa? 2x turunan dari ini min 2. Nah, sekarang dari sini pakai nih tandanya dari sini. Ini udah ada tandanya ini. Ini untuk mengetahui nilainya. Nah, yang sekarang kita tentukan dulu 1. Nah, tadi x0 itu substitusi ke fungsi ini. Untuk mengetahui plus minusnya.
Berarti ketika masukin 1 ke sini, ketika masukin 0, maaf, X0, untuk X-nya 0, maka dari sini 2 kali 0 min 2, berarti kan negatif 2 kurang dari 0, berarti ini negatif tandanya. Nah, ini negatif. Nah, berarti dari sini turunannya kurang dari 0. Nah, kemudian ketika Anda masukin di sini X-nya 2 ke fungsi turunan, ke fungsi turunan yang betul, 2 kali 2 dikurangi 2, berarti 4 kurangi 2. Nah, berarti lebih besar daripada 0, ini positif. Nah, kalau awalnya negatif, itu berarti fungsinya turun. Nih, kalau awalnya negatif, itu fungsinya turun. Kemudian, kalau awalnya kemudian positif, maka fungsinya naik. Nih, awalnya turun, kemudian naik. Oh, berarti ini titik terendah. Kita katakan ini titik minimum. Jadi, untuk X sama dengan 1, itu adalah nilai X yang menyebabkan minimum. Nah, di sini X sama dengan 1. Nah, untuk mengetahui Y-nya berapa, substitusi ke fungsi sebelum diturunkan. 1 kuadrat min 2 kali 1 ditambah 1. Seperti itu. Berarti Y sama dengan 0. Sehingga titik 1,0 itu disebut sebagai titik ekstrim. Nah, titik ekstrim nih. Kenapa? Karena turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, jenisnya apa? Karena awalnya turun kemudian naik. Tadi kita lihat nih grafiknya gini, berarti kan ini titik terendah gitu. Awalnya turun kemudian naik, maka kita katakan ini adalah jenisnya titik ekstrim minimum. Karena gini, turun, naik. Tapi kalau misalkan naik dulu kemudian turun, nah ini berarti titik maksimum, ini titik minimum, seperti itu. Nah, jadi dari sini rekan-rekan bisa tahu ketika fungsinya kurang dari 2, kurang dari 1, itu fungsinya turun. Nah, ketika lebih besar daripada 1, maka fungsinya naik. Nah, berarti dari sini turun dan ini fungsinya naik. Jadi untuk soal yang ini, untuk soal Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1, maka naik, F naik pada interval X kurang dari 1, dari sini, turun, dari sini, kemudian dari sini F naik untuk X lebih besar daripada 1, dan dari sini titik ekstrimnya tadi 1,0 itu adalah titik ekstrim minimum. Oke, nah berarti titik ekstrim minimum gambarnya, sketsanya kurang lebih seperti apa? Nah, ini nilai minimumnya ya. Nilai minimumnya. Nah, ini yang menyebabkan nilai minimum. Gambarnya seperti apa? Tadi awalnya, berarti kurang lebih gini, awalnya fungsinya turun. Nih, awalnya turun, kemudian naik. Nah, berarti kalau misalkan awalnya turun, kemudian naik, maka kita katakan ini titik ekstrim minimum. Seperti itu. Pak, kalau misalkan awalnya fungsinya naik kemudian turun, nah itu titik maksimum. Itu ya nilai jenis ekstrimnya. Nah, selain itu juga untuk menentukan nilai ekstrim minimum dan maksimum, kita juga bisa menggunakan turunan kedua. Nah, turunan kedua itu seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Kalau seandainya saya punya Y sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 1, maka turunan pertamanya itu 2-nya ke depan, 2X min 2. Nah, kalau diturunkan lagi ini ke depan, jadi seperti ini. Turunan ketiga, turunan dari konstanta itu adalah 0. Dan seterusnya. Nah, ini turunan pertama disebutnya turunan pertama atau turunan ke-1, ini turunan kedua, dan ini turunan ketiga, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan turunan tingkat tinggi. Jadi bisa sampai turunan keempat, turunan kelima, seperti itu gitu ya. Nah, kita lihat aplikasinya untuk turunan kedua itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi
ketika kita punya sebuah fungsi, baik dari fungsi awal, nah ini secara umum, ini fungsi yang pertama, y sama dengan fx. Nah, ketika kita turunkan menjadi f aksen x, nah sama dengan 0, nah ini calon titik ekstrim. Nah, titik ekstrim. Nah, kalau seandainya turunannya lebih besar daripada 0, maka kita katakan fungsi naik. Dan untuk f aksen kurang dari 0, maka kita katakan fungsinya turun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita turun, nah untuk mengetahui jenisnya maksimum minimum, lihat dari fungsi naik dan fungsi turun. Kalau seandainya seperti ini, awalnya naik, kemudian turun, maka ini kita katakan titik ekstrim maksimum. Dan kebalikan, kalau awalnya turun, di sini titik, kemudian naik, maka ini kita katakan titik ekstrim minimum. Oke, nah ketika turunan pertama sudah dilakukan, maka kita bisa mencoba untuk menentukan titik maksimum minimum dengan uji turunan kedua. Jadi uji turunan kedua itu pertama diketahui turunan fungsi awalnya, kemudian diturunkan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 0. Nah, ini yang menjadi calon cikal bakal maksimum minimum untuk turunan kedua. Kalau seandainya y-nya lebih besar daripada 0 turunan keduanya, nah kalau lebih besar daripada 0 turunan keduanya, maka itu adalah titik minimum. Ya, saya ulangi, kalau seandainya itu lebih besar daripada 0, nih lebih besar daripada 0, maka dari sini, nah ini yang pertama ini dulu, kalau itu lebih besar daripada 0, maka titik ekstrimnya di titik y sama dengan 0, maka dari sini titik ekstrim di sini minimum. Nanti kita lihat ya. Nah, yang kedua kebalikannya, kalau ini kurang dari 0, maka di sini disebut dengan titik ekstrim di sini maksimum. Nah, ini penjelasannya sederhananya. Untuk lebih jauh lagi, kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini lebih gampang kalau ini digunakan untuk pangkat 2. Nah, pangkat 2, dan ini lebih enak kalau digunakan untuk pangkat 3. Sebetulnya bisa saja mau pangkat 2 ataupun pangkat 3 atau dan seterusnya, bisa saja konsepnya. Kita lihat contoh. Nah, kita lihat contoh. Misalkan saya punya y sama dengan dari sini nih, y sama dengan dari sini min x kuadrat, dari sini ditambah 6x min 2. Nah, berarti ketika kita turunkan turunan pertama, y aksen sama dengan 0. Nah, kita pengen lihat. Nah, berarti ini diturunkan jadi min 2x. Nilai x berapa yang menyebabkan turunan pertamanya sama dengan 0? Karena ini calon bakal titik ekstrim. Nah, sama dengan 0. Berarti dari sini min 2x, dari sini sama dengan min 6. X-nya berapa? 3. Nah, berarti di sini X-nya 3. Nah, kita tentukan untuk di sini, misalkan kita ngambil X-nya 1. Nah, substitusi ke fungsi turunannya. Y aksen 1, substitusi ke sini. Min 2 kali 1 ditambah 6. Berarti dari sini positif. Berarti dari sini fungsi naik. Nah, atau positif. Nah, kemudian kalau X sama dengan, misalkan kita ngambil dari sini X-nya 4, sebelah kanan 3. Oke, berarti dari sini untuk X4, Y aksen 4, substitusi ke fungsi turunannya. Berarti dari sini min 2 kali 4 ditambah 6 sama dengan negatif. Nah, ini negatif. Nah, berarti ini awalnya naik, kemudian turun. Oh, berarti ini paling puncak. Berarti kita katakan ini jenisnya titik ekstrim maksimum gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya berapakah titik maksimumnya? Nah, ini sudah untuk X yang menyebabkan maksimum itu 3. Nah, untuk
F3. Nah, ini kalau ditanyakan nilai maksimumnya, hati-hati jangan disubstitusi ke fungsi turunannya, substitusinya ke fungsi awal. Jadi min 3 kuadrat dari sini ditambah 6 kali 3 min 2. Jadi dari sini min 9 tambah 18 min 2. Jadi berapa dari sini? Sama dengan 7, sehingga titik ekstrimnya itu adalah X 3,7. Nah, ini kalau 3,7 itu titik ekstrim maksimum jenisnya, tapi kalau 7 saja itu yang disebut dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi sederhananya nilai maksimum minimum itu diperoleh ketika turunan pertama sama dengan 0. Ini yang menjadi calon cikal bakal nanti bisa menjadi nilai maksimum atau nilai minimum seperti itu. Itu kalau menggunakan uji turunan pertama. Nih, jadi kita belum menggunakan uji turunan yang kedua. Nah, sekarang kalau seandainya kita ingin menentukan jenisnya, jenis dari sini dengan menggunakan uji turunan kedua. Nah, seperti itu. Itu bagaimana? Nah, kalau misalkan seperti itu, perhatikan di sini. Masih tetap contoh yang ini. Nah, tapi kita lihat dengan menggunakan uji turunan kedua. Nah, uji turunan kedua di sini kita lihat. Nih, misalkan dari sini saya punya nih Y. Nah, ini dengan uji turunan pertama tadi sudah ya. Nah, uji turunan kedua, ingat-ingat dulu definisinya. Kalau misalkan lebih besar daripada 0 turunan keduanya, maka itu titik ekstrim minimum. Hanya jenisnya ya. Untuk menentukan ekstrim minimum nilainya itu nanti pakai turunan pertama. Jadi turunan kedua itu hanya untuk menentukan jenisnya ya. Nah, kita lihat dari sini. Nah, kita lihat turunan pertama sudah dari sini. Nah, kita ingin menentukan turunan kedua. Berarti turunan kedua itu sama dengan turunan pertama dari sini. Ini kalau diturunkan adalah negatif 2. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kalau negatif 2 kurang dari atau lebih dari 0? Kurang dari 0. Nah, kita lihat kalau turunan kedua kurang dari 0. Nih, berarti kan di sini kurang dari 0. Berarti titik ekstrimnya apa? Maksimum. Nah, berarti kan di sini jenisnya adalah titik ekstrim maksimum. Tuh, hanya menentukan nilainya, jenisnya. Tuh, sama. Kemudian kalau pertanyaannya berapakah nilai maksimumnya? Ya, sama, yang menyebabkan turunan pertama 0, X-nya 3, substitusi ke fungsi awal sebelum diturunkan. Jadi Y3 sama dengan dari sini min X kuadrat, dari sini ditambah 6 kali 3. Oh, sorry, ini 3 kuadrat, 6 kali 3 ditambah dari sini negatif 2. Nah, dapat diperoleh ini sama dengan 7. Sama seperti ini ya. Jadi, untuk turunan pertama dan turunan kedua itu bisa digunakan untuk menentukan jenisnya. Bisa turunan pertama saja atau turunan kedua. Nah, khusus untuk turunan kedua, jika seperti ini, nah jika turunan keduanya sama dengan 0, misalkan ini XA, maka ini adalah titik belok. Nah, apa itu titik belok? Titik belok itu kalau seandainya turunan kedua sama dengan 0 ya, turunan keduanya sama dengan 0, seperti itu. Nah, kita lihat lagi contoh. Sekarang itu untuk contoh pangkat 2. Sekarang saya akan bawa untuk contoh pangkat 3 ya. Nah, contoh berikutnya. Nah, misalkan saya punya, nah kalau tadi pangkat 2, nah sekarang kita pangkat 3. Misalkan tentukan jenis titik ekstrim, jenis titik ekstrim dari sini, titik belok, dan titik belok. Nah, dari sini Y sama dengan, misalkan saya punya Y sama dengan X pangkat min 3 ditambah 15X kuadrat, dari sini min 48X. Nah, langkah pertama tentunya kita turunkan dulu turunan pertama untuk mendapatkan berapa nilai X yang menyebabkan titik ekstrim. Di sini diturunkan jadi min 3X kuadrat. Kemudian dari sini ditambah
Ini dikalikan 30x min 48. Oke. Nah, kita turunkan dulu dari sini. Syarat ekstrim di sini, syarat di sini titik ekstrim. Nah, saya buat lebih besar ya. Turunan pertama itu sama dengan 0. Nah, ini kan turunan pertama nih. Nah, berarti turunan pertama harus 0 dulu. Nah, tambah 30x min 48 sama dengan 0. Kita bagi min 3 nih. Berarti dibagi min 3 jadi x kuadrat ditambah min 10x. Kemudian dari sini min 3. Kemudian di sini 48 min 16 ya. Plus 16 sama dengan 0. Berarti kalau difaktorkan x min 2 dari sini x min 8. Oh, berarti ada dua jenis nih titik ekstrimnya, ada dua titik. Nah, kita lihat titiknya seperti apa. Berarti dari sini ada x sama dengan 2 dan x sama dengan 8. Ini yang menyebabkan titik ekstrim turunan pertama sama dengan 0. Ketika sudah dapat x sama dengan 2 dan 8, coba kita substitusi x-nya ke fungsi sebelum diturunkan. Jadi ketika x-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke fungsi sebelum diturunkan. Jadi min 2 pangkat 3 tambah 15 kali 2 kuadrat min 48 kali 2, maka ini sama dengan min 44. Nah, ini adalah nilainya. Tapi untuk mengetahui jenisnya, kita gunakan turunan kedua. Nah, turunan kedua dari sini kita turunkan lagi. Jadi turunannya berapa? Min 6x tambah 30. Oke. Nah, sekarang substitusi y-nya 2 ke turunan kedua. Jadi berapa? Min 6 kali 2 ditambah 30. Sama dengan berapa? 18. Berarti lebih besar daripada 0. Nah, tadi kalau turunan keduanya lebih besar daripada 0. Nih, kalau turunan berarti dari sini titik maksimum minimum. Minimum titik ekstrimnya. Berarti dari sini itu titik ekstrim minimum. Berarti kita katakan dari sini 2,44 itu adalah minimum. Nah, sekarang untuk x sama dengan 8. Coba substitusi ke fungsi sebelum diturunkan. Berarti dari sini ke fungsi sebelum diturunkan min 8 pangkat 3 ditambah 15 kali 8 kuadrat min 48 kali 8. Nah, diperoleh itu sama dengan 64. Nah, berarti ini untuk fungsi sebelum fungsi awalnya nilainya. Nah, sekarang kalau ke fungsi turunannya keduanya, substitusi ke sini min 6 kali 8 tambah 30 itu sama dengan negatif ya. Berarti negatif 18 kurang dari 0. Nah, berarti kalau misalkan kurang dari 0 berarti itu maksimum berapa? 8, min 18 gitu. 8,64 ya. Nih, ini 64 dari sini. Oke, berarti dari sini 64. Nah, seperti itu. Jadi, kita tahu nilai maksimumnya ini, nilai minimumnya ini. Nah, kemudian tadi ada titik belok. Titik belok itu apa? Turunan keduanya jadi sama dengan 0. Jadi, dari sini untuk titik belok itu kalau turunan keduanya sama dengan 0, turunkan lagi. Berarti ini kan setelah diturunkan itu jadi 0. Berarti min 6x sama dengan min 30. X-nya berapa? 5. Nah, kalau misalkan X-nya 5, substitusi ke fungsi sebelum diturunkan. Substitusi ke sini, maka nanti akan diperoleh 10. Sehingga dari sini titik beloknya itu adalah 5,10. Seperti itu ya. Oke, semoga paham, dan kalau seandainya ada pertanyaan silahkan kita nanti boleh ditanyakan di grup atau ditanyakan di saat Zoom meeting lagi ya. Oke, sebelum kita akhiri di sini ada beberapa soal yang harus Anda kerjakan gitu ya, supaya sekalian latihan gitu untuk menguji pemahaman rekan-rekan
ketika sudah mempelajari materi yang barusan sudah diajarkan gitu ya. Oke, soalnya itu yang pertama, sebentar ya, di sini soalnya itu sebentar tadi. Oke, nah di sini yang pertama itu adalah tentukan latihan atau tugas lah ya. Nah, dari sini yang pertama itu adalah tentukan dari sini, tentukan dy per dx dari yang a itu sama dengan y, dari sini 2x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 7x min 5, yang b dari sini y sama dengan x kuadrat min 4, 2x min 6, c y sama dengan 5x tambah 12 min 2x pangkat min 1 pangkat 3. Kemudian yang nomor 2 di sini, nomor 1 nomor 2 tentukan letak atau posisi dan jenis titik ekstrim Yang pertama itu fungsinya y sama dengan 0,5x kuadrat, 0,5x kuadrat min 4x ditambah 15, yang b y sama dengan min 5x kuadrat, dari sini ditambah 30x min 35, yang nomor 3 itu tentukan titik ekstrim, dan titik belok, ini jenisnya ya beserta nilainya, dan titik belok dari y sama dengan x pangkat 3 min 9x kuadrat tambah 15x tambah 40. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa memberikan manfaat. Selamat mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.